Pemerintah kebut IKN untuk persiapan HUT RI ke-79, Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan biaya penyelenggaraan HUT RI membengkak. Lebih lengkap kita akan sapa Renata Panggalo, jurnalis Kompas TV. Renata, jadi seperti apa kesiapan HUT RI di sana kalau kita lihat dari sisi infrastruktur dan juga acaranya? Iya, kalau dari infrastruktur sendiri, Livi dan juga saudara, kita ketahui memang sebelumnya Presiden Jokowi sudah mengkonfirmasi bahwa air, listrik, dan internet sudah masuk di IKN. Juga sudah disiapkan Istana Negara atau Istana Garuda, kemudian juga lapangan upacara. Untuk Istana Garuda sendiri ini memang prosesnya tahap furnishing. Jadi memang saat terakhir kali Presiden Jokowi datang bermalam di IKN memang kondisinya masih belum ditambahkan beberapa furniture pelengkap begitu ya. Terlihat masih kosong ruangan-ruangan di dalam Istana Garuda. Tetapi nantinya ini juga akan dikebut. Kemudian kalau dari lapangan upacara kita ketahui juga yang kami pantau sudah mulai dipasang sejumlah perlengkapan untuk menunjang upacara bendera di sana. Kemudian juga kalau dari sisi hunian, ini sudah disiapkan 14 tower hunian ASN dan 7 tower kantor Kemenko untuk tempat menginap ASN dan juga petugas upacara. Dan jalan-jalan di kawasan inti pusat pemerintahan, termasuk ini Sumbu Barat, Sumbu Timur, dan lainnya sepanjang 7 km sudah diklaim diaspal oleh pernyataan ini oleh Menteri PUPR sekaligus Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Kemudian juga untuk ART ini dikabarkan akan bisa beroperasi, jalan tol juga sudah bisa dioperasikan pada tanggal 17 Agustus. Dari sisi acara, Livi dan juga saudara, memang bulan kemerdekaan ini sudah dimulai sejak tanggal 1 Agustus lalu diselenggarakan doa bersama di Istana Negara. Kemudian juga nanti pada tanggal 13 akan dilaksanakan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka oleh Presiden Jokowi di IKN. Jadi memang Presiden Jokowi ini sudah akan kembali lagi ke IKN pada tanggal 11. Ada beberapa rentetan agenda tentunya dari tanggal 11, 12, kemudian juga 13, dan nanti tanggal 17 upacara HUT ke-79 Republik Indonesia akan diselenggarakan di 2 tempat, Jakarta dan IKN. Dan tentu akan dipimpin oleh Presiden Jokowi dan kabarnya juga bersama dengan sejumlah menteri termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Vivi. Pratikno itu mengakui ada biaya yang membludak untuk HUT RI kali ini. Salah satunya soal sewa mobil. Jadi bisa Anda konfirmasi betul ada 1.000 unit mobil yang disewa atau justru tidak? Karena ini juga disanggah oleh Heru Budi yang kabarnya tidak ada penyewaan mobil sebanyak 1.000 unit. Iya, Livi, tentu untuk mengkonfirmasi benar atau tidaknya kami memerlukan data. Dan sampai saat ini memang dari Kementerian Sekretariat Negara tidak membeberkan lonjakan atau pembengkakan anggaran untuk HUT ke-79 Republik Indonesia ke publik. Tapi memang Pratikno menyatakan bahwa pembengkakan anggaran ini lumrah begitu ya, karena ini dilakukan di 2 tempat di Jakarta dan IKN, namun tidak signifikan pembengkakannya. Nah, yang berkontribusi pada pembengkakan ini setidaknya ada 2 yang kami ketahui. Yang pertama ini terkait dengan penyewaan kendaraan yang kabarnya dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Ini diklaim oleh salah satu asosiasi, yakni Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia, yang mengatakan ada sekitar 1.000 unit mobil yang dipesan untuk memenuhi keperluan pergerakan tamu-tamu negara. Kemudian juga dikabarkan sudah dibayarkan sebanyak 50%. Tetapi memang kalau kita melihat pernyataan dari Kementerian Sekretariat Negara, khususnya dari Satya Utama, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, ini membantah ada 1.000 mobil, tetapi ada sekitar 200 unit saja untuk keperluan transportasi pasukan upacara dan tamu. Kemudian juga dari Ditjen Hubdat ini memastikan pengadaan 97 unit bus fosil yang beroperasi dari tanggal 10 sampai 18 Agustus. Memang, Livi, kalau kita perhatikan momennya ini tampaknya beberapa barang dan jasa ini naik harganya dibandingkan sebelum ibu kota berpindah ke Nusantara. Selain itu juga yang melatar belakangi pembengkakan sepertinya ini terkait dengan biaya untuk hotel untuk para tamu yang diundang upacara 17 Agustus di IKN. Kalau
dari informasi yang kami dapatkan memang tamu-tamu negara ini rencananya akan menginap di Swiss Hotel Nusantara, dan ini hanyalah satu-satunya hotel yang ada di kawasan IKN atau kawasan inti pusat pemerintahan. Ini tarifnya berkisar 4,8 juta hingga 8 jutaan per malamnya. Dan untuk tarif sewa fasilitas presidensial berkisar di angka 27 juta per malam. Jadi memang tidak heran, ini juga pasti berkontribusi pada anggaran untuk peringatan HUT ke-79, tapi tentu Livi dan juga saudara kami masih menunggu konfirmasi lebih lengkap lagi terkait dengan angka pasti atau nominal pasti dari berapa kemudian pembengkakan yang terjadi dalam anggaran HUT ke-79 Republik Indonesia. Livi. Terima kasih Renata Panggalo, jurnalis Kompas TV.